Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini Ibu akan menjelaskan tentang bangun datar lingkaran. Bangun datar lingkaran adalah bangun datar yang memiliki sisi lengkung. Nah, di sini Ibu akan jelas unsur-unsur yang ada pada lingkaran. Yang pertama kali kita lihat ini gambar lingkaran sudah Ibu buat. Nah, unsur yang pertama itu biasanya pada lingkaran ada yang namanya titik di tengah-tengah. Nah, kalau ada titik yang di tengah-tengah ini namanya titik pusat lingkaran. Nah, di sini titik pusat lingkaran ini biasanya ditulis dengan huruf besar. Misal di sini Ibu buat titik pusat lingkaran O. Nah, misal satu huruf karena dia titiknya cuma satu ya, maka di sini titik pusat lingkaran. Jadi nggak harus O, bisa aja titik pusatnya P, bisa Q, bisa A, B, C, pokoknya alfabet 26 alfabet itu bisa kita gunakan untuk menentukan titik pusatnya. Jelas titik pusat lingkaran berada di tengah-tengah. Kemudian selanjutnya adalah jari-jari. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan titik yang di sekeliling lingkaran. Ingat, ini ada lingkaran, tapi tepi ini ada titik-titik di sini di sekeliling lingkaran. Kalau kita hubungkan ke titik pusat akan menjadi jari-jari. Contohnya, nah di sini contohnya OA, yaitu ada sebuah titik A di sini di sekeliling lingkaran. Maka kalau Ibu tarik garis dari titik pusat ke garis tepi lingkaran ini atau garis titik lingkaran ini, maka akan menghubungkan garis OA. Nah, OA di sini merupakan jari-jari. Maka di sini bisa kita tulis OA adalah jari-jari. Misal Ibu mau bikin ada titik B di sini, maka kalau Ibu hubungkan titik pusat ini dengan B, maka akan menjadi jari-jari OB. Maka kita hubungkan garisnya menjadi seperti ini. Selanjutnya yaitu diameter. Di sini lingkaran kedua sudah Ibu gambarkan dengan titik pusat O. Nah, diameter itu adalah garis yang menghubungkan titik di sekeliling lingkaran dengan titik lainnya yang melewati titik pusat lingkaran. Jadi kalau misalnya di sini ada titik pusat O, misal di sini ada titik A, lalu di sini ada titik B di sini. Maka kalau Ibu hubungkan titik A dengan titik B ini melewati titik pusat lingkaran, maka inilah yang disebut dengan diameter. Maka akan Ibu gambarkan garisnya. Nah, di sini garisnya sudah Ibu gambar. Nah, di sini ada titik A melewati titik pusat O dan kembali ke titik sekeliling lingkaran. Misal di sini B. Maka AOB merupakan diameter. Nah, kita lihat lagi. Kalau misalnya ada titik di sini agak miring, ini kan lurus. Jadi kalau kamu menyangka diameter itu hanya lurus aja, tidak, bisa juga dia misalnya dari sini. Ibu tarik misalnya di sini ada titik C menuju ke sini, akan Ibu garis. Nah, di sini ada titik C melewati titik pusat O, maka sampai ke tepi titik pusat, maka anggap ini titik D di sini. Maka COD itu merupakan diameter lingkaran. Nah, kita lihat lagi. Tadi kita sudah bahas tentang jari-jari. Jari-jari garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik di sekeliling lingkaran. Lihat, perhatikan di sini. Kalau dari sini O ke A itu jari-jari. Kalau di sini O ke A juga jari-jari. O ke B itu jari-jari. O ke C juga jari-jari. O ke D jari-jari. Lalu dari C, O ke C ke sini kalau dihubungkan maka ini menjadi diameter. Maka dapat dilihat bahwa satu jari-jari ini merupakan gabungan dari dua buah jari-jari. Anggap ini COD adalah diameter. Maka dari sini ke sini itu disebut dengan jari-jari. Sedangkan kalau digabungkan di sini juga jari-jari. Kalau kita hubungan dari sini ke sini, maka dia menjadi diameter. Berarti dapat disimpulkan bahwa
Diameter itu berapa kali jari-jari? Di sini jari-jarinya ada berapa? Ada 2, berarti 2 kali dari jari-jari. Kalau jari-jari berarti berapa? Setengah dari diameter. Nah, gitu. Kalau bisa kita lihat, setengah dari diameter. Jadi jari-jari dan diameter itu saling berhubungan, karena satu diameter itu adalah setengah dari jari-jari. Misal nih diameternya 10, maka jari-jarinya otomatis 5. Kalau jari-jarinya 6, berarti diameternya otomatis 2 kali dari jari-jarinya, berarti diameternya 12. Seperti itu. Unsur lingkaran lainnya yaitu unsur lingkaran berikutnya yaitu tali busur. Tali busur garis yang menghubungkan antara titik di sekeliling lingkaran. Jadi pengertian tali busur ini berhubungan dengan diameter hampir sama. Namun perbedaannya, kalau diameter itu sama tadi, menghubungkan garis yang di sekeliling titik di sekeliling lingkaran dengan titik lainnya di ujungnya melewati titik pusat lingkaran. Berbeda dengan tali busur garis yang menghubungkan antara titik di sekeliling lingkaran. Misal di sini ada titik A. Kalau diameter harus melewati titik pusat, tapi kalau tali busur dia tidak perlu melewati titik lingkaran, titik pusat. Misal di sini titik A, maka anggap di sini titik B. Tinggal kita hubungkan garisnya menjadi seperti ini. Misalnya ada titik A, titik B di sekeliling lingkaran, tinggal kita tarik garis, maka AB ini, garis AB ini merupakan tali busur. Jadi AB merupakan tali busur. Selanjutnya contohnya bisa juga nggak harus lurus, bisa juga misalnya di sini. Misalnya di sini B ke sini adalah titik C. Misal kalau ibu hubungan titik B dengan titik C menjadi seperti ini, maka titik B dengan titik C ini merupakan tali busur, berarti BC merupakan tali busur. Nah, yang berikutnya kita akan bahas busur. Kemudian busur lingkaran. Busur lingkaran adalah garis melengkung yang menghubungkan titik-titik di sekeliling lingkaran. Perhatikan, kalau tali busur tadi garis yang menghubungkan titik di sekeliling lingkaran. Kalau busurnya garis melengkung yang menghubungkan titik di sekeliling lingkaran. Jadi kalau dari sini ke sini disebut dengan tali busur. Tapi kalau dari sini A ke B yang melengkung ini, maka garis melengkung ini disebut dengan busurnya. Maka kalau misalnya ibu warna ini, maka ini yang warna hijau inilah yang busurnya. Jadi kalau misalnya menuliskannya seperti apa biar tidak sama, maka di sini disebut dengan busur AB. Tapi harus ada gini. Ada seperti topi di atasnya melengkung, itu menyatakan kalau dia adalah busur AB. Kalau dia nggak pakai apa-apa, berarti dia tali busur AB. Terkadang di salah satu buku dia bisa juga memberikan garis di atasnya yang menyatakan bahwa dia adalah garis atau tali busur. Kalau dia melengkung itu menyatakan busur. Atau kalau dia tidak ada tanda seperti ini, dia akan nulis busur AB atau tali busur AB, itu garis. Jadi bisa ya membedakan kalau tali busur garis yang menghubungkan titik-titik di sekeliling lingkaran ini. Tapi kalau busurnya garis yang melengkung yang menghubungkan titik A, titik-titik di sekeliling lingkaran. Misal kalau ini B ke C, maka BC yang garis ini adalah tali busurnya, maka busurnya adalah ini dari sini ke sini yang melengkung ini. Itu. Maka bisa kita tulis, maka di situ adalah busur BC. Kita kasih garis melengkung di atas. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah apotema. Apotema adalah garis yang tegak lurus terhadap tali busur. Jadi misal ibu contohkan ini tali busur AB. Nah, ini adalah garis yang tegak lurus terhadap tali busur. Jadi kita menariknya dari titik pusat. Anggap ini titik pusat, ini tali busurnya. Maka kita tarik garis tegak lurus terhadap ini. Maka itulah apotemanya. Misal ibu contohkan AB ini.
Nah ini udah Ibu tarik garis dari titik pusat lingkaran ini tegak lurus dia terhadap si tali busurnya. Ini tegak lurus. Anggap di sini kan dia berhenti, maka Ibu anggap di sini titik. Anggap ini titik E. Maka OE merupakan apotemanya. Seperti itu. Kalau dari tali busur ini Ibu tarik garis misalnya dari sini ke sini. Terus dia tegak lurus, maka biasanya kalau digambar itu tegak lurus kan otomatis dia membentuk segitiga siku-siku ya. Nah ini nih, bukan segitiga tapi lebih ke sudut 90 derajat. Maka dari sini ke sini itu adalah apotema. Anggap ini adalah titik F. Maka bisa kita gambar OF merupakan apotema dari lingkaran ini. Unsur lingkaran berikutnya yaitu juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari lingkaran. Jadi kalau misalnya di sini ada titik O, misalnya Ibu akan membuat jari-jari, misalnya di sini titik A. Berarti dari O ke A merupakan jari-jari. Maka Ibu tarik lagi di sini misalnya titik B. Kalau Ibu garis dulu. Nah, di sini sudah jadi jari-jarinya dari O ke A adalah jari-jari, dari O ke B adalah jari-jari. Jadi, daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari ini, inilah yang disebut juring. Jadi, kalau misalnya Ibu warnai, ini yang berwarna hijau inilah yang disebut dengan juring, yaitu daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari. Maka inilah juringnya. Ini juga juring yang ini, tapi karena kita fokusnya ke yang ini, maka ini juring yang kecil. Ini kalau kita warnai misalnya warna ungu atau warna pink atau yang lainnya, ini termasuk juring yang besar. Ini juring yang kecil. Tapi kalau misalnya nanti di buku yang di arsirnya yang sebelah sini, maka dia berarti menyatakan juring yang ini. Nama juringnya apa? Juring AOB, berarti daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari. Yang terakhir yaitu tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur lingkaran. Tadi kita udah bahas tali busur, titik-titik di sekeliling lingkaran yang dibatasi oleh garis. Nah, kita buat dulu tali busurnya. Di sini misal Ibu ambil ada titik A, kemudian di sini misalnya titik B, maka akan Ibu garis antara titik A dan B. Nah, di sini sudah jadi tali busurnya, tali busur AB. Nah, tembereng daerah yang dibatasi oleh tali busur, maka yang dibatasi oleh ini, maka kalau misalnya Ibu warnai, inilah yang warna hijau, inilah yang disebut dengan temberengnya. Bisa membedakan tembereng dan juring. Kalau juring dibatasi oleh dua buah jari-jari. Kalau tembereng, daerah yang dibatasi oleh tali busur. Jadi ini tali busurnya, ini busurnya, yang di dalam ini, daerah yang di dalam inilah temberengnya. Itulah dia unsur-unsur yang ada pada lingkaran. Terima kasih, semoga materi unsur-unsur lingkaran ini dapat anak-anak Ibu pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.